Bukan hanya itu, Jess yang masih remaja juga sering merasa gelisah dan kesal dengan perilaku saudaranya yang kini beragama Islam, sehingga ia sering menantangnya untuk beradu fisik. Namun, James malah menunjukkan sikap yang tak terduga, karena ia lebih memilih untuk diam dan menurut pada Jess, agar tak melukai hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang wanita yang suka mengolok-olok seorang muslim, hingga akhirnya dapat hidayah. Bagaimana perjalanan seseorang menuju Islam bisa menjadi motivasi bagi kaum muslimin untuk semakin mencintai dan mempelajari agama mereka. Itulah yang terjadi pada Jess, seorang wanita cantik berkulit putih dari Kanada yang dulunya mengejek Islam, namun kemudian mendapatkan petunjuk untuk menjadi mualaf. Jess adalah seorang muslimah yang berasal dari Kanada, sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama non-Islam. Sebelum menjadi muslimah, Jess adalah seorang yang rajin beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya waktu itu. Ia selalu mengunjungi rumah ibadahnya setiap hari Jumat dan Sabtu, menurut ajaran agamanya yang lama. Jess juga memiliki jiwa sosial yang tinggi dalam berinteraksi dengan sesama anggota komunitas agamanya. Ia menjadi bagian dari sebuah kelompok remaja yang berkegiatan di bidang keagamaan, sehingga ia dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain, sekaligus meningkatkan kualitas ibadahnya. Jess juga sangat bersemangat dan teguh dalam mengamalkan agama lamanya, karena ia mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bahkan, tetangga-tetangga Jess seringkali mengajaknya untuk pergi bersama ke rumah ibadah, dan melaksanakan ibadah secara berjamaah. Jess sejak kecil sangat yakin dan bangga dengan agama yang dianutnya, sehingga ia merasa agama lain tidak sebaik agama yang ia peluk. Sikap intolerannya mulai tampak ketika ia menginjak usia remaja dan bersekolah di tingkat menengah pertama. Pada saat itu, ia mendapat kenyataan pahit, bahwa saudara laki-lakinya, James, memutuskan untuk masuk Islam, dan meninggalkan agama keluarganya. Jess tidak bisa menerima keputusan James yang kini menjadi seorang muslim, dan mengganti namanya menjadi Abdullah. Ia merasa terganggu dan tersinggung dengan keberadaan saudaranya, yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Jess pun sering mengejek dan mencemooh Abdullah, ketika ia melihatnya beribadah dengan cara Islam. Aku masih teringat ketika menyaksikan saudaraku sholat, aku dan teman-teman sering menertawakan, dan mengolok-oloknya dengan mengatakan, pergilah dan beribadah dengan karpet ajaibmu itu, tutur Jess. Bukan hanya itu, Jess yang masih remaja juga sering merasa gelisah dan kesal dengan perilaku saudaranya yang kini beragama Islam, sehingga ia sering menantangnya untuk beradu fisik. Namun, James malah menunjukkan sikap yang tak terduga, karena ia lebih memilih untuk diam dan menurut pada Jess, agar tak melukai hatinya. Perilaku James yang sabar dan lembut terhadap Jess, ternyata membuat hati Jess bergetar dan mulai tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang agama Islam. Namun, takdir berkata lain. Tak lama setelah itu, James atau Abdullah harus pindah ke tempat yang jauh dan berpisah dengan Jess. Jess merasa sangat sedih dan kehilangan saudara satu-satunya yang ia sayangi. Kisah mereka pun berlanjut dengan cara yang berbeda. Jess dan James yang masih remaja, harus tinggal bersama keluarga angkat yang berbeda pula. Mereka juga kehilangan kontak satu sama lain. Di saat yang sama, Jess mengalami masa-masa sulit dalam beradaptasi dengan lingkungan baru yang asing baginya. Jess merasakan kehidupannya semakin berat dan penuh tekanan, karena orang tua angkatnya memiliki keyakinan yang berbeda dengan agama yang ia anut sebelumnya. Jess pun memilih untuk tidak mengikuti orang tua angkatnya ke tempat ibadah mereka. Akibatnya, Jess merasa terputus dari hubungannya dengan Tuhan yang ia sembah sebelumnya. Saya merasa seperti kehilangan Tuhan. Padahal saya masih punya rasa takut dan hormat kepada Tuhan, ungkap Jess dengan sedih. Namun, keajaiban terjadi di sisi lain. Saudara laki-lakinya yang sudah lama hilang kontak itu, tiba-tiba muncul lagi di kehidupan Jess, dan membuatnya bersedia untuk berdamai dengan James. Tidak hanya itu, Jess juga mulai mengenal lebih dekat James, dan agama Islam yang ia anut dengan sepenuh hati.
Kejutan demi kejutan terus menghampiri Jess, ketika keluarga angkatnya yang berbeda agama dengan dirinya mulai masuk Islam satu persatu. Akan tetapi, Jess masih belum siap untuk mengikuti jejak mereka. Jess masih berpegang teguh pada agama lamanya, dan menutup hatinya untuk Islam. Sahabat kalbu yang beriman, Jess harus menghadapi cobaan hidup yang berat lagi, ketika ia harus hidup sendiri dan berpisah dengan keluarga angkatnya yang sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Jess merasa bingung dan putus asa, karena ia tidak punya pegangan hidup yang kuat. Di saat yang kritis ini, ia malah teringat akan semua hal yang berhubungan dengan Islam, baik dari sudut pandangnya sendiri, maupun dari pengalaman James dan keluarga angkatnya. Dengan hati yang terbuka, Jess mulai membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Ia terpesona dengan berbagai hikmah dan kebenaran yang terkandung di dalam setiap ayatnya. Jess pun tak kuasa menahan air matanya, dan menghubungi James untuk memohon bantuan agar ia bisa belajar lebih banyak tentang Islam. "Saya akhirnya tersadar dan menangis haru. Tolong ajari saya tentang Islam lebih dalam," pintanya. Sahabat kalbu yang beriman, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dilarang mengolok-olok sesamanya. Larangan ini termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 11, berikut bunyinya. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Menukil dari buku Al-Quran Kitab Toleransi, tulisan Zuhairi Misrawi, Imam Al-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf menjelaskan ayat tersebut, yang berisi larangan untuk membenci, meremehkan, dan mengolok-olok orang lain. Sebab, mereka yang dibenci bisa jadi lebih baik daripada membenci. Sementara itu, dalam tafsir Al-Maraghi diriwayatkan, bahwa ayat tersebut turun, karena ejekan yang dilakukan oleh kelompok dari Bani Tamim terhadap sahabat Rasul, yang miskin seperti Bilal, Syuhaib, Salman Al-Faris, Salim Maula Abi Huzaifah, dan lain sebagainya. Pada riwayat lain, ada yang menyebut surat Al-Hujurat ayat 11, berkaitan dengan ejekan sebagian wanita kepada Syafi'ah binti Huhai bin Akhtab, yang merupakan salah seorang istri Rasulullah. Nabi kemudian berkata, "Mengapa tidak kamu katakan kepada mereka, bahwa bapakku Nabi Harun, pamanku Nabi Musa, dan suamiku Nabi Muhammad?" Dari beberapa penafsiran tersebut dapat disimpulkan, bahwa kita tidak boleh menghina atau melecehkan orang lain karena kemiskinan, keturunan agama tertentu, atau karena keluarganya memiliki aib. Dan itulah kisah dari seorang wanita, yang suka mengolok-olok, hingga mendapat hidayah dan mualaf. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.